Di Panti Jompo. Di Panti Jompo sendiri, pagi ini tengah berlangsung acara bakti sosial seperti biasa. Ya, semua lansia tengah berkumpul di halaman belakang bersama para donatur dan beberapa perkumpulan orang-orang atau komunitas yang menyumbang untuk kebutuhan Panti Jompo. Ya, beberapa donatur bahkan ada yang bercanda bersama para lansia. Ringo sendiri terlihat sibuk melayani para tamu donatur. Pak Jaya dan kakek Johan pun juga sedang berbincang-bincang bersama salah satu donatur muda. Ya, dan ketika Ringo sedang sibuk melayani para tamu, dari jauh Ringo tak sengaja melihat Rangga yang kebetulan baru saja datang untuk menengok Pak Jaya. Ringo yang melihat Rangga itu pun seketika berjalan menghampiri Rangga. "Rangga, baru datang?" "Iya bang, kelihatannya sibuk ya?" "Enggak kok, ini sudah biasa. Bentar lagi udah selesai kok. Dan bapak kamu masih sedang sibuk ngobrol sama salah satu donatur. Kamu masuk sore kan?" "Iya bang." "Ya sudah kalau gitu, tunggu aja sebentar. Tunggu di ruangan saya, gak apa-apa kan?" "Iya bang." Pak Kadir, tolong buatkan Rangga teh atau kopi mungkin." "Siap Pak." "Oh gak usah repot-repot bang." "Ah santai, tunggu ya," ucap Ringo tersenyum dan kembali ke acara. Sedangkan Rangga berlari ke dapur mengejar Pak Kadir. Pak, biar saya bikin sendiri Pak. Pak Kadir sibuk, Pak Kadir bantuin Bang Ringo aja." "Ah gak apa-apa mas, jangan Pak, biar saya aja. Atau mungkin Pak Kadir butuh bantuan saya bisa bantu-bantu kok." "Oh gak usah mas, udah beres kok, semua sudah teratasi. Mas tunggu Pak Ringo aja di ruangannya." "Ya sudah kalau begitu." Ya, Pak Kadir pun kembali ke acara. Sedangkan Rangga sendiri membuat kopi untuk dirinya sendiri. Lalu kemudian membawanya ke ruangan Ringo. Dan begitu sampai di ruangan Ringo, seperti biasa, Rangga melihat Ringo dan Pak Jaya juga yang lain sembari menyeruput kopinya. Ya, Rangga senang dan bersyukur Pak Jaya berada di tangan yang tepat. Rangga juga bersyukur pada Ringo yang tak mempermasalahkan kelakuan Pak Jaya kepadanya. Jujur Rangga malu, namun Rangga tak bisa apa-apa, apalagi menyangkut kesehatan Pak Jaya. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang Rangga rasakan pada Ringo. Namun sebisa mungkin Rangga mengabaikan perasaannya itu. Acara baksos pun sepertinya mulai berakhir. Ringo tampak menyalami dan mengantar tamu-tamu setelah berpamitan pada semua lansia. Pak Jaya pun diantar kakek Johan kembali ke kamarnya. Seketika Rangga langsung keluar ruangan Ringo dan berjalan menuju ruangan Pak Jaya. "Pak, Rangga." "Ah, rupanya duplikat kau yang tampan ini datang juga. Aku serahkan pada kau saja ya, si kakek-kakek pemalas ini." "Aku tak malas Johan, aku sudah bisa berjalan pelan-pelan, kau saja yang berlebihan." "Alasan saja kau. Ya sudah, kakek tinggal ya." "Ya kek, makasih." "Kamu masuk apa nak?" "Sore pak, ini Rangga bawa buah sama kerupuk ikan. Karena kata ibu dulu, bapak suka kerupuk ikan. Nanti bisa bagi-bagi sama yang lain." "Ah repot-repot saja kau nak. Lain kali tak perlu bawa apa-apa. Bapak hanya butuh kamu sempatkan menengok bapak setiap ada waktu seperti saat ini." "Terima kasih nak." "Sama-sama pak. Rangga janji, Rangga akan selalu tengok bapak. Mau Rangga kupasin buah?" "Bapak baru saja makan nak. Nanti bapak pasti makan semuanya. Sama kerupuk ikannya." "Ibumu benar nak. Bapak memang menyukai kerupuk ikan. Dan itu awal mula bapak bertemu ibumu." Ucap Pak Jaya mengingat-ingat masa lalunya bersama mantan istrinya. Dan terus menutupi aibnya meski Rangga sudah mengetahuinya. "Rangga, di sini kamu rupanya. Abang cari-cari tadi. Mana orangnya? Cuma ada gelas kopinya saja. Ternyata di sini." "Iya bang." "Pagi Pak Jaya." "Pagi dok." Dok. Oh iya, kenalkan. Rangga, putra Pak Jaya." Ucap Ringo mengenalkan. "Ah, ya. Pantas mirip. Saya dokter yang merawat Pak Jaya dan pagi ini adalah jadwal cek dan fisioterapi. Bersama dengan yang lain juga." "Oh iya dok, silakan." Pak, kalau begitu saya mau ngobrol sama Rangga sebentar ya." Ucap Ringo pada Pak Jaya. Dan Pak Jaya pun mengangguk tersenyum. "Mari Pak Jaya." "Mari dok." "Rangga,
Iya bang. Ya, Rangga pun mengikuti Ringo ke ruangannya. Duduk. Iya bang. Habisin kopinya, keburu dingin. Iya bang. Bang, soal semalam, it's okay. Abang gak mempermasalahkan itu. Yang abang khawatirkan justru kamu sendiri. Ari mutusin saya bang. Apa? Iya, dia gak percaya kalau abang itu abang saya. Dia masih menuduh kalau abang itu adalah selingkuhan saya. Terus ya mau gimana lagi? Ya udah, kita putus bang. Yah, gara-gara abang, kamu jadi putus sama cowok kamu. Maaf ya, abang jadi gak enak. Enggak bang, gak apa-apa. Saya sudah mencoba jujur apa adanya. Tapi rupanya susah untuk meyakinkan dia. Lagi pula saya juga kesal sama dia. Kenapa dia gak kasih saya kesempatan untuk bisa meyakinkan dia. Padahal saya juga jujur berkata apa adanya. Sedangkan dia sudah pernah mencurangi saya dan pernah selingkuh. Tapi saya masih mau memaafkan dan mau menerima dia. Sedangkan dia, ucap Rangga, terlihat kecewa yang membuat Ringo jadi bingung harus bagaimana. Rangga, lalu apa yang harus abang lakukan? Apa perlu abang turun tangan ikut jelasin sama cowok kamu? Oh, gak perlu bang, biarin aja. Saya udah gak butuh dia lagi. Saya gak mau berhubungan dengan orang yang egois. Selama ini saya terlalu bodoh, terlalu sabar dan terlalu baik. Sehingga mudah dipermainkan. Maafin abang ya enggak. Kenapa minta maaf? Abang gak salah apa-apa. Justru saya berterima kasih sama abang. Karena dengan adanya abang, saya bisa jadi lebih sadar dan benar-benar mengetahui dia siapa. Dan mengetahui apa yang harus saya lakukan dan saya putuskan. Sabar ya, abang yakin. Cowok baik dan tampan seperti kamu pasti banyak yang mau. Jangankan cowok, cewek aja abang yakin banyak yang antri. Abang bisa aja. Serius? Abang saja. Belum saja berkata, HP Ringo berbunyi. Yah, oke. Tolong bilangin dia saya segera ke sana. Ada apa bang? Ah Rangga, sejujurnya abang masih ingin ngobrol berlama-lama sama kamu. Tapi abang dapat telepon dan harus jalan ke penginapan sekarang juga. Karena ada sesuatu yang harus abang urus. Oh iya bang, gak apa-apa. Rangga mau nemenin bapak terapi aja. Habis ini juga Rangga harus balik. Karena nanti harus masuk lebih awal di hotel. Nanti malam, kamu ada acara gak? Kan saya kerja bang. Oh iya lupa. Tapi abang boleh gak main ke kos kamu lagi? Maksud abang jadi ketagihan. Makan di warung yang semalam kita makan. Tapi abang takut kamu kapok kalau abang kesana lagi. Hehe. Ucap Ringo terlihat salting di depan Rangga. Oh, nggak apa-apa kok bang. Saya malah seneng kalau abang datang. Kan Rangga udah jomblo. Free. Hehehe. Oh, syukurlah. Ya sudah, nanti abang jemput ya di depan hotel seperti semalam. Iya bang. Ya udah, abang jalan dulu ya. Iya bang. Ya, Ringo pun pamit. Dan Rangga pun berjalan menuju halaman belakang menghampiri Pak Jaya yang sedang terapi dan menemaninya. Pak Jaya yang melihat putranya datang dan menghampirinya itu jadi tambah semangat. Gerak langkah kakinya mulai cepat dan kini menghampiri Rangga yang mendekatinya. Pak, hati-hati, bisa. Set, Rangga menangkap kedua tangan Pak Jaya yang membuat Pak Dokter menghampiri keduanya. Bapak, bisa Pak, semangat Pak. Dok, bapak saya tambah lancar jalannya, ucap Rangga menyapa dokter. Benar, dan itu harus rutin dan selalu semangat. Tak hanya Pak Jaya, pasien lansia yang lain juga banyak perkembangan. Iya dok. Ya sudah, terapi kali ini sekian dulu. Next kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Setelah ini istirahat dan jangan lupa minum obatnya. Baik dok, terima kasih. Ayo pak, coba kita jalan ke ruangan bapak, gak pakai kursi roda. Pegangan tangan Rangga. Tidak perlu pegangan, bapak akan tunjukkan pada anak bapak betapa bapaknya masih kuat dan gagah. Ucap Pak Jaya dengan jalan yang sedikit terburu-buru namun terlihat pasti. Pelan pak, lihat bapak hampir sampai. Pelan-pelan pak, teriak Rangga sedikit berlari mendekati bapaknya karena takut jatuh. Bapak sampai, teriak Pak Jaya yang kini sampai di depan pintu kamarnya
sembari sedikit membungkuk dan terlihat ngos-ngosan. Syukurlah, Bapak sampai juga. Bapak istirahat aja, minum dulu ya. Sekalian minum obat. Setelah itu Bapak langsung istirahat aja ya, jangan capek-capek. Iya nak. Awas Pak, ucap Rangga membantu Pak Jaya naik ke ranjang. Rangga, ya Pak, doakan Bapak cepat sembuh ya nak, supaya Bapak bisa lekas tinggal sama kamu tanpa menyusahkan kamu. Rangga sama sekali tak merasakan direpotkan Pak. Rangga justru lebih senang jika Bapak mau tinggal bersama Rangga apapun keadaannya. Saat ini pun Rangga siap. Hanya saja Bang Ringo menyarankan untuk Bapak tetap tinggal di sini karena Bapak butuh perawatan khusus juga terapi. Iya nak, jangan khawatirkan Bapak. Bapak senang tinggal di sini. Di sini banyak teman. Tapi Bapak janji, suatu saat pasti Bapak akan tinggal sama putra Bapak sendiri. Rangga janji, Rangga akan rajin kerja supaya Rangga bisa sukses dan bisa beli rumah sendiri, supaya bisa bawa Bapak dari sini. Amin. Terima kasih nak. Bapak doakan semoga kamu sukses. Tidak ada orang tua yang tidak ingin tinggal bersama anaknya. Semua menginginkannya. Tapi Bapak harap ini semua jangan dijadikan beban. Karena Bapak tidak mau membebani kamu. Utamakan kebahagiaanmu juga nak. Karena kebahagiaan kamu, kebahagiaan Bapak juga. Iya Pak. Lalu, apa anak Bapak yang tampan ini sudah punya pacar? Belum Pak, Rangga masih sibuk bekerja. Bekerja boleh, tapi cari sesuatu hal yang bisa membuat kamu lebih semangat bekerja. Dan biasanya salah satu yang bisa membuat kita semangat adalah seseorang yang spesial. Bapak bisa aja. Ya udah, Bapak minum obat dulu ya. Habis ini langsung istirahat. Iya nak. Ini obatnya Pak. Awas pelan-pelan minumnya. Iya nak. Ya, Rangga pun membantu Pak Jaya meminum obatnya. Bapak tidur ya. Rangga pamit dulu. Besok Rangga kesini lagi. Bapak mau dibawain apa? Kamu tidak perlu apa-apa nak. Cukup bawa diri saja. Bapak sudah senang. Pergilah. Semangat ya kerjanya. Iya Pak. Cups. Ya, Rangga pun mengecup kening Pak Jaya lalu merapikan bantal di kepala Pak Jaya yang mulai terlihat mulai mengantuk dan lelah itu. Kemudian keluar dan menutup pintu kamar. Dan saat Rangga baru saja keluar kamar, suara HP Pak Jaya terdengar nyaring dari luar. Pak, Ringo sekarang lagi di kantor 1. Maaf tadi belum sempat ke kamar karena tadi buru-buru. Gimana Pak tadi terapinya? Ternyata Ringo menelpon Pak Jaya. Rangga pun terkejut, lalu pelan-pelan Rangga yang penasaran pun menguping dari balik pintu kamar Pak Jaya. Nak Ringo, Bapak baru saja selesai terapi. Banyak perubahan. Jalan Bapak mulai lancar. Dan sekarang Bapak sedang istirahat karena habis minum obat ditemani Rangga tadi. Syukurlah. Lalu, apa Rangga masih ada di sana saat ini? Baru saja dia pulang. Ya sudah, Bapak istirahat ya. Nanti pulang dari sini Ringo kesana lagi. Ringo, ya Pak. Apa Bapak boleh minta sesuatu sama kamu? Katakan Pak, Bapak mau apa? Bapak rindu belayan seorang laki-laki. Apa kamu keberatan? Bukan keberatan, tapi lebih ketakut Bapak patah tulang. Memangnya Bapak masih kuat? Jangan ragukan Bapak, kita buktikan saja nanti. Baiklah, Ringo bersedia. Jam berapa kamu pulang nak? Nanti Ringo kabari kalau mau ke panti. Ya sudah, jangan lama-lama ya nak. Bapak kangen sama kamu. Iya Pak. Tut. Dek. Entah kenapa mendengar percakapan bapaknya dan Ringo membuat Rangga merasa cemburu. Jujur, meski di antara Rangga dan Ringo tak ada hubungan apapun, namun entah mengapa Rangga mengagumi mantan menantu bapaknya yang tampan itu. Rangga lagi-lagi bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa Ringo mau-mau saja dengan bujuk rayu bapaknya dengan alasan demi kesehatan bapaknya. Ya, seharusnya ia tak perlu melakukan itu semua, sampai mengorbankan dirinya sendiri, hanya untuk seorang kakek-kakek renta. Bahkan Rangga mendengarkan sendiri
jika Ringo dengan mudahnya menuruti keinginan bapaknya yang tak masuk akal itu untuk bercinta dengannya. Sungguh tidak pantas. Namun Ringo tetap membiarkannya. Rangga sampai heran. Sekalipun bapaknya baik dan pernah menjadi mertuanya, namun harusnya Ringo tak perlu sampai melakukan itu. Ringo hanya perlu membalasnya, menampung dan merawat mertuanya saja, itu sudah lebih dari cukup. Tidak perlu lebih. Dan bapaknya pun juga harus bersyukur dan tak perlu meminta aneh-aneh hanya untuk menuruti nafsu bejatnya. Rangga benar-benar bingung harus seperti apa. Tidak mungkin ia membenci bapaknya sendiri. Namun marah dan kecewa pada Ringo pun Rangga tak pantas dan tak berhak. Apalagi cemburu. Memangnya Rangga siapa? Ringo mau menampung bapaknya saja sudah bersyukur. Namun kenapa Ringo ikhlas menuruti semua keinginan bapaknya? Atau mungkin Ringo benar-benar menyukai bapaknya? Ah, entahlah. Rangga pusing. Ini sebuah dilema. Rangga bingung dengan perasaannya. Apa benar Rangga menyukai Ringo? Dan jika itu benar, mana mungkin Rangga bersaing dengan bapaknya sendiri? Tidak mungkin. Bullshit. Rangga pun lanjut pulang. Sore hari kemudian, ya, setelah Ringo bertemu temannya yang kebetulan menjadi tamu di penginapannya, Ringo kini tampak buru-buru melajukan mobilnya menuju panti. Itu karena Pak Jaya dari tadi terus-terusan menghubunginya. Jujur, Ringo bingung harus bagaimana. Di sisi lain, Ringo benar-benar tak mau dan tak siap bercinta dengan mantan mertuanya itu. Tapi, di sisi lain, Ringo tak ingin membuat mantan mertuanya itu kecewa dan dapat mempengaruhi kesehatannya. Dan jika sampai mempengaruhi kesehatannya dan mengakibatkan fatal, pasti itu akan membuat Rangga sedih. Ya, Ringo tak mau jika Rangga sedih melihat bapaknya yang mulai sembuh itu kembali sakit. Ya, Ringo akan melakukannya. Tak apa, Ringo mantap akan mengorbankan dirinya sendiri untuk membalas kebaikan mantan mertuanya dan terutama juga untuk kebahagiaan Rangga tentunya. Ya, Ringo pun mampir menuju ke Alfamart untuk membeli sebuah pengaman, lalu melanjutkan perjalanannya ke panti. Dalam perjalanannya, Ringo bingung bagaimana harus mengawali berhubungan dan menjadi seorang top dari seorang boti kakek-kakek. Ah, sudahlah, Ringo tak mau ambil pusing, jalani saja. Semoga saja semua bisa teratasi dan juga aman terkendali. Mobil Ringo pun sampai di panti jompo. Ringo langsung turun dan menuju ke kamar Pak Jaya. Dan begitu sampai, Ringo langsung saja membuka pintu kamar. Cekrek. Pak, teriak Ringo saat melihat mantan mertuanya itu sudah polos tanpa sehelai benang pun, dengan batang yang masih dapat berdiri meski di usia senjanya. Bapak sudah menunggumu. Set. Di hotel sendiri, Rangga sedang membereskan kamar yang baru saja dipakai tamu keluar atau check out. Berkali-kali Rangga mencoba menelpon Ari mantan cowoknya. Jujur, meski ia kecewa, namun Rangga masih saja ingin memperbaiki hubungannya dengan Ari. Berharap Ari mau mendengar penjelasan dari Rangga tentang semua kejadian yang telah terjadi. Dan lagi pula, mengharapkan Ringo pun sangat mustahil. Ya, Rangga pun terus berusaha menghubungi Ari, namun Ari tak juga mengangkatnya. Sepertinya Ari sudah kecewa padanya dan tak mau lagi kembali padanya. Rangga pun tak ada pilihan lain. Rangga pun yang jadi kesal itu memblokir dan menghapus nomor Ari. Lalu Rangga lanjut membereskan kamar. Dan saat asik membereskan kamar, sepiar. Rangga memecahkan vas bunga di kamar Pak Jaya. Ringo. Kenapa Pak? Sakit? Sedikit. Tapi jangan coba-coba kau mencabutnya dari sana. Nikmat sekali Ringo. Sudah lama Bapak tak merasakan batang lelaki menancap di lubang Bapak. Dan hari ini keturutan juga, meskipun batang mantan menantu Bapak sendiri. Sudah lama Bapak ingin merasakan kejantananmu Ringo, saat kamu masih bersama Yuni. Ah Pak, bagaimana Ringo bercinta dengan orang tua seperti Bapak? Luar biasa Pak, mengejutkan. Lebih enak mana? Punya Bapak mantan mertuamu atau Yuni mantan istrimu? Sama enaknya Pak, sensasinya sangat berbeda. Ah, Ringo gak kuat Pak, Ringo tak sekuat itu. Maaf kalau tak bisa memuaskan Bapak. Sudah di ujung. Keluarkan Ringo, Bapak sudah rindu semburan hangat dari mantan menantu Bapak. Keluarkan, buka saja kondomnya. Iya, terus, kencangkan Ringo. Jangan takut Bapak patah tulang.
Kalau urusan ranjang, kakek kuat. Ayo Ringo nikmati. Iya Ringo, di sana. Hantam prostat bapak. Mentokan Ringo. Trot. Ringo pun seketika mencabut batangnya dari lubang Pak Jaya, membuka kondomnya lalu buru-buru berlari ke kamar mandi. Dan saat Ringo berlari ke kamar mandi, Pak Jaya sendiri masih bertahan dengan posisi doginya, merasakan sisa-sisa kenikmatan yang baru saja ia raih bersama mantan menantu kesayangannya yang tampan itu. Ya, Pak Jaya masih mengatur nafasnya dan belum berganti posisi dan masih tersenyum-senyum sendiri. Ya, senyuman kakek-kakek girang dan binal sembari menunggu mantan menantunya itu keluar dari kamar mandi. Tanpa Pak Jaya sadari, jika sudah sedari tadi ada bola mata yang mengintip di balik jendela kamar Pak Jaya. Alamak, sungguh tak kusangka kau melakukan itu sama mantan menantu kau Jaya. Tapi macam mana? Aku lihat kau bercinta dengan Nak Ringo, punya aku jadi berdiri. Apalagi lihat bokong kau Jaya. Seksi kali bokong kau, masih kencang. Rupanya kakek Johan ternyata sudah mengintipnya sedari tadi. Ya, ia sudah curiga saat Ringo berjalan memasuki kamar Pak Jaya dan pintu dalam keadaan tertutup. Sehingga kakek Johan sengaja membuntutinya dan langsung mengintipnya. Awalnya kakek Johan syok dan tak percaya. Namun percintaan antara mantan mertua dan menantu dengan perbedaan usia yang terpaut jauh yang bagaikan bapak dan anak itu justru malah dapat memancing gairah kakek Johan. Dan itu terbukti, batang kakek Johan saat ini sudah keras dan menekan pintu kamar Pak Jaya. Dan entah mengapa, kakek Johan tiba-tiba saja membuka resleting celananya sendiri, kemudian mengeluarkan batangnya dan mengocoknya sembari terus mengintip. Apalagi ketika Ringo kini baru saja sudah keluar dari kamar mandi. Pak, kenapa masih begitu? Bapak gak pegel? Apa pinggang bapak gak encok? Tanya Ringo saat melihat mantan mertuanya itu masih nungging saja. Kis bapak Ringo. Hah? Bapak belum keluar. Ya, Ringo tak menyangka jika stamina mantan mertuanya itu masih kuat saja. Ya, Ringo yang tak mampu berbuat apa-apa itu kembali menghampiri Pak Jaya. Tatapan Pak Jaya yang sayu itu membuat Ringo seolah terhipnotis, juga bercampur merasa tak enak. Sehingga Ringo kini mendekati Pak Jaya hingga kemudian, cups. Ya, Pak Jaya pun menangkap bibir Ringo dan melamutnya dengan penuh nafsu sembari mengocok miliknya sendiri. Ya, seolah tak puas setelah tadi keduanya juga melakukan kissing. Dan di luar sana, kakek Johan semakin mempercepat kocokan tangannya. Apalagi ketika melihat lubang Pak Jaya yang kini membuka dan menutup tampak seksi sekali. Alamak, Jaya, lubang kau kedut-kedut menggoda kali. Rasanya torpedoku ini ingin kutenggelamkan saja di sana Jaya. Kalau kau perempuan, sudah kuhajar kau Jaya. Ringo, masukkan jarimu di lubang bapak. Hah? Apa? Iya, masukkan. Tapi pak, kenapa? Kamu takut? Kamu tak mau menuruti bapak? Ya sudah, baiklah. Ya, lagi-lagi Ringo terpaksa menuruti Pak Jaya. Keduanya kissing sembari Ringo dengan perlahan-lahan menggosok-gosok permukaan lubang kerut yang bergerak-gerak basah dan licin itu. Dengan sedikit ragu-ragu, Ringo mulai memasukkan ujung jari telunjuknya dan plus masuk. Ya, satu jari telunjuk Ringo membuat lumatan bibir Pak Jaya pada Ringo semakin menjadi-jadi sampai Ringo kesulitan bernafas. Beruntung Pak Jaya lalu melepaskan bibirnya. Ringo, ya, masukkan satu jari lagi. Apa? Ayo cepat, sebentar lagi bapak akan keluar. Baiklah. Ya, tanpa babi bu, Ringo langsung memasukkan jari tengahnya dan ya, rasanya otot lubang Pak Jaya seolah menyedot kedua jari Ringo. Dan Ringo pun membantu mendorong dan mengeluar masukkan jarinya dengan cepat. Jijik sebenarnya, namun Ringo tak bisa berkutik dan tak kuasa untuk menolaknya. Ya, saat memaju mundurkan jarinya, tiba-tiba Ringo teringat Rangga. Andai saja Rangga yang menyuruhnya seperti ini, Ringo pasti bersedia.
Bahkan tak perlu disuruh, Ringo sendiri yang akan mengajaknya pastinya. Namun lagi-lagi Ringo bingung dengan situasi yang ia jalani saat ini. Andaikan saja pantat yang ia pegang saat ini adalah pantat Rangga. Seketika batang Ringo kembali naik. Pak, kenapa Ringo? Ringo tegang lagi. Tapi Ringo tak ingin masuk. Apa Bapak bisa menghisap milik Ringo? Kenapa kau tak bilang dari tadi? Kalau kau mau minta, minta saja sama Bapak. Jangan malu-malu sama Bapak. Tentu saja Bapak mau. Terima kasih Pak. Ya, dengan posisi di depan Pak Jaya yang memvakum batangnya, jemari Ringo sendiri masih mengobok-ngobok lubang kakek-kakek itu dari atas punggungnya. Ya, meski tubuh Ringo kini bersama Pak Jaya, namun hati dan pikirannya kini bersama putra tampannya, yaitu Rangga. Ya, saat ini Ringo membayangkan andaikan Rangga yang kini menghisap batangnya. Jujur, hisapan bapaknya yang kakek-kakek saja begitu senikmat ini. Apalagi hisapan putranya. Ringo tak dapat berkata-kata lagi. Rasanya membayangkan wajah Rangga dengan ekspresi mendesak kenikmatan itu membuat Ringo tak tahan. Gerakan mulut Pak Jaya dan kedua jari Ringo di lubangnya kini seolah bersinergi hingga membuat sesuatu yang terasa hendak meletus dari keduanya. Hingga kemudian, kedua jari Ringo seolah tertelan di lubang Pak Jaya. Seperti batang Ringo yang seolah tertelan di tenggorokan Pak Jaya. Cup. Ringo mencabut jarinya, juga mencabut batangnya dari mulut Pak Jaya. Pak Jaya pun tumbang dan tergeletak di ranjangnya. Sedangkan Ringo hendak kembali ke toilet. Tapi ketika Ringo hendak masuk ke toilet, Ringo seperti melihat bayangan di balik pintu. Woi, siapa itu? Begitu Ringo membuka pintu kamar Pak Jaya, namun tak ada seorang pun di luar. Ringo, siapa? Gak tahu Pak, tadi Ringo seperti melihat bayangan seseorang. Tapi begitu Ringo buka pintu gak ada siapa-siapa. Apa jangan-jangan Johan? Ringo rasa bukan. Kalau kakek Johan pasti mengetuk. Mungkin suster yang tak sengaja lewat atau Pak Kadir. Brak, ucap Ringo lalu ke kamar mandi. Lalu tak lama lagi ia keluar dan menghampiri Pak Jaya di ranjang dan membantu membersihkan bekas cairan mantan mertuanya itu. Dan sikap Ringo itu membuat Pak Jaya sangat senang dan merasa beruntung memiliki Ringo. Ringo, ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Bapak cinta sama kamu Ringo. Iya Pak, Ringo tahu. Jadi, apa Bapak layak menjadi pengganti Yuni yang bisa memuaskan hasratmu? Ringo hanya tersenyum. Ringo, kamu tidak perlu menikah lagi dengan perempuan. Bapak rasa lubang Bapak sudah cukup memuaskanmu, ya kan? Bapak istirahat ya. Ringo ada perlu habis ini. Kamu belum jawab pertanyaan Bapak. Ucap Pak Jaya terlihat ngambek yang membuat Ringo pusing. Ringo, ya sudah, Bapak akan mengizinkan kamu menikah lagi. Tapi meskipun kamu sudah memiliki istri, Bapak mau kita masih bisa seperti ini. Baiklah, ucap Ringo terpaksa mengiyakan permintaan kakek-kakek yang tak tahu diri itu. Semakin lama semakin aneh-aneh saja permintaannya. Namun jujur, di balik rasa ilfilnya itu, terselip rasa kasihan yang mendalam pada kondisi mantan mertuanya itu. Layaknya orang yang sedang sakit mental atau sakit jiwa saja. Ringo, kenapa melamun? Apa kamu kecewa karena telah berhubungan sama Bapak? Tidak Pak, Ringo hanya kepikiran pekerjaan. Ucap Ringo beralasan. Padahal jujur yang ada di pikirannya saat ini adalah putra Pak Jaya sendiri alias Rangga. Ya sudah, pergilah. Kamu pasti sibuk. Terima kasih sudah menyempatkan waktumu untuk Bapak. Bapak mau istirahat. Pinggang Bapak mulai kerasa. Ya sudah, Bapak tidur ya. Ringo jalan dulu. Iya, Ringo cinta Bapak. Kiss. Malam hari kemudian, Rangga baru saja absen dan hendak pulang. Dan saat ini ia sedang berada di ruangan loker bersama temannya. Gak, tadi gimana? Tanya partner Rangga yang penasaran dengan kejadian vas bunga jatuh tadi. Oh, aku bersyukur.
bos kita tidak mempermasalahkannya. Tadinya gue mau tanggung jawab ganti rugi. Atau kalau memang harganya terlalu mahal, bisa potong gaji saja. Tapi tahu nggak, yang bikin gue heran, masa bos bilang nggak perlu mengganti vasnya. Kata bos itu vas lagian mau diganti. Diganti? Iya, nggak masuk akal kan? Jelas-jelas itu masih bagus. Kalau salah satu vas diganti, otomatis semua vas yang ada di semua room harus diganti dong. Tapi kenapa cuma itu doang? Dan semisal vasnya mau diganti, otomatis gue juga harusnya tetap ikut ganti rugi dong. Enggak, gue jadi ikut bingung. Syukurin aja, yang penting lo gak ganti. Iya sih. Mau bareng gak? Enggak, gue jalan aja. Emang si Ari cowok lo gak jemput lagi? Enggak, gue putus. Hah? Iya, gue udah malas sama cowok egois kayak dia. Maunya didengerin tapi gak mau dengerin. Aku kesel sama dia. Aku udah gak mau komunikasi berhubungan lagi sama dia. Gak mau tahu, aku udah blokir. Udah jangan bahas dia malam ini. Next aja kita ngopi-ngopi bareng. Gue mau cerita sama lo. Ya udah, gak usah galau. Cowok masih banyak. Iya sih, yang straight, cakep, dan mau sama gue cuma dia. Udah bukannya lo tadi bilang mau dijemput abang lo? Oh iya, astaga lupa. Dasar. Ya udah, gue duluan. Iya bro. Ya, Rangga pun pulang. Rangga berjalan dan keluar dari pintu karyawan dan menunggu Ringgo di depan hotel. Ya, lagi-lagi Rangga gugup akan bertemu Ringgo. Rangga juga jadi kepikiran. Pasti Ringgo sudah menuruti keinginan bapaknya dan keduanya sudah bercinta. Ya, baru saja diomongin, Tintin. Mobil Ringgo baru saja sampai dan berhenti tepat di depannya. Ringgo yang tampan itu seketika membuka kaca mobilnya. Naik, perintah Ringgo dengan senyum yang jujur sangat menawan. Iya bang. Ya, Rangga pun berjalan menghampiri mobil dan begitu Rangga membuka pintu mobil. Rangga, Ari, ngapain kamu kesini?